Ciri orang yang membawa petaka, kepergiannya malah disyukuri. Jadi ngukur hidup tuh gampang. Hidup kita ini sudah berhasil atau tidak, ukur saja. Apakah kehadiran kita di suatu tempat dirindukan atau disesali? Dari situlah kita bisa mengukur keberhasilan hidup. Karena itu yang nampak dan jelas bisa dilihat. Tapi kita sering tidak jujur, karena kita sering menggunakan ukuran-ukuran yang subjektif. Ukuran-ukuran yang dibangun oleh diri kita sendiri, sehingga lahirnya cuman merasa diri kita sudah paling benar, paling soleh, paling baik. Lalu kita mulai merendahkan orang lain yang dianggap buruk oleh pikiran kita sendiri. Padahal baik dan buruk itu sesungguhnya adalah produksi dari pikiran kita sendiri. Oleh karena itu, maka pada kesempatan yang penuh berkah ini, saya mengajak kita semua untuk jujur pada diri sendiri. Mari kita bermuhasabah setiap saat, melakukan refleksi secara cermat. Di sisa usia yang entah berapa lama lagi, karena saya percaya sepanjang kehidupan dipinjamkan kepada kita, sepanjang nafas masih dipinjamkan kepada kita, sepanjang napas yang keluar balik lagi ke tubuh kita, berarti semesta sesungguhnya masih akan menggunakan kita sebagai kepanjangan tangannya. Semesta masih membutuhkan kita. Semesta masih akan memerankan peran kita dalam kehidupan ini. Sekecil apapun peran kita itu penting. Yang kacau adalah ketika kita merasa diri sebagai yang paling penting. Dan orang yang merasa diri paling penting, ya, mau parkir aja susah. Orang yang merasa diri paling penting, mau duduk saja susah. Ketika deretan paling depan sudah penuh, mungkin saja orang yang merasa diri penting balik lagi, karena dia merasa tidak layak ketika harus duduk di belakang, walaupun dia datangnya belakangan. Itulah orang yang sedang menipu dirinya sendiri. Coba jadi orang yang tidak tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa, dan tidak merasa siapa-siapa. Justru kita sedang menciptakan surga bagi kita. Duduk dimanapun gak masalah. Kita kebagian antrian nomor berapapun gak masalah. Bahkan ketika ada antrian makan, kemudian giliran dia sudah habis makanannya, orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri pasti tidak akan marah. Oh, berarti rezeki saya cuman kebagian piringnya saja. Ya sudah. Beda dengan orang yang masih konflik dengan dirinya sendiri. Ketika mendapatkan situasi itu pasti marah dan protes. Jadi gampang sekali. Ciri orang yang belum selesai dengan dirinya sendiri itu dimanapun selalu protes dan agresif. Selalu menyerang. Ya puncaknya demo lah. Dan terkadang ketika demo itu justru memaksakan kehendak pribadi agar orang mengikuti seperti yang dia mau. Itu orang yang tidak belajar untuk mendengarkan orang lain. Saya bukan melarang demo, boleh saja. Menyampaikan kritik itu bagus, selama kita bisa ngasih solusi. Kan kebanyakan orang hanya bisa mengkritik tetapi tidak pernah ngasih solusi. Oleh karena itu mari kita bersyukur hari ini kita dikumpulkan oleh semesta di tempat ini. Semoga kita mendapatkan kesadaran baru. Mari kita puji Allah bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita awali kajian kita di pagi yang penuh berkah ini seraya memohon ridho dan berkah Allah
dengan menyapa asmanya dengan kelembutan dan cinta seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kita hari ini akan diawali dengan pendahuluan, dan saya akan menunjukkan satu ayat yang sangat indah bagi yang tahu keindahannya. Dan ayat ini biasa-biasa saja bagi orang yang tidak melihat mutiara di dalamnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal malaku ala arjaiha wa yahmilu arsya rabbika qaumahum yaumaidzin samaniyatun. Saya akan bacakan terjemahan yang ada sesuai dengan yang beredar. Ini saya ambil dari Quran digital resmi ya, dari Departemen Agama. Wal malaku ala arjaiha, dan malaikat-malaikat berada di segala penjuru. Wa yahmilu arsya rabbika qaumahum yaumaidin samaniyatun. Dan pada hari itu 8 malaikat menjunjung tinggi aras Tuhannya di atas kepala mereka. Ini indah ya bagi yang tahu. Jadi aras itu sering dipahami sebagai suatu tempat yang ada di tempat yang jauh di sana. Bahkan Allah pun sering dipersonifikasikan seakan-akan berada di tempat yang jauh di sana. Makanya kita setiap hari merayu-rayu Allah supaya Allah mau berbaik hati kepada kita, mengikuti keinginan-keinginan kita. Bisa dibayangkan ya, kalau Allah dirayu dan mengikuti semua keinginan manusia, bisa rusak semesta ini. Hampir tidak ada manusia yang minta miskin, kan? Betul? Dan hampir semua manusia setiap habis doa pasti minta rezeki yang berlimpah, kan? Kepada siapa? Kepada Tuhannya. Dan kalau Tuhan mengabulkan semua permintaan manusia untuk menjadi kaya, maka semesta ini dalam sekejap menjadi sesuatu yang kacau balau. Karena kalau semua kaya, genteng bocor naik sendiri. Kalau semua kaya, semua punya uang, bikin rumah, ngaduk sendiri. Kalau semua kaya, pengen beras, semua orang harus nyangkul sendiri. Repot bukan? Dan kita tidak pernah berpikir sejauh itu. Dan seakan-akan Tuhan itu menjadi, kehidupan menjadi baik kalau Tuhan mengabulkan semua permintaan manusia. Dan ketika Tuhan mengatur permintaan manusia sedemikian rupa, malah kita berburuk sangka kepada Tuhan, seakan-akan Tuhan itu tidak mendengarkan doa kita. Betul apa tidak? Jadi aras itu, ya, di sini dikatakan wa yahmilu arsya rabbika qaumahum. Aras Tuhanmu itu ada di atas kamu. Maka di Quran itu banyak sekali istilah atas bawah, langit bumi. Batasnya itu cuma ini aja nih, batasnya ini. Batasnya ini. Makanya di Quran surat Al-Baqarah ada perintah menyembelih sapi betina. Dan sapi betina itu hakikatnya adalah jasmani. Dan sapi betina yang boleh disembelih itu tidak tua, tidak muda. Terlalu muda belum cukup belajar spiritual. Terlalu tua sudah budek, nunggu pensiun, cara rangke, berdiri kunang-kunang,